Muslim Salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'd, fa inna asraqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang kami muliakan, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa mengerjakan salat maghrib secara berjamaah walaupun kondisinya hujan. Kemudian kita bisa melanjutkan dari kajian kita bersama-sama duduk di majelis ilmu untuk saling nasihat menasehati, untuk menambah keimanan kita. Di kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca ataupun menyampaikan sebuah pembahasan tema terkait dengan kriteria seorang yang dijadikan teman, atau kriteria teman yang baik. Ini kami ambilkan secara tematik sebagai selingan membahas tentang perangai-perangai atau sifat-sifat siapa yang dijadikan teman dekat. Teman itu perannya sangat penting pada kehidupan seseorang. Sahabat itu menentukan dari kepribadian dan juga agama seseorang. Jadi jangan menganggap remeh yang namanya teman. Ini teman di sini teman dekat. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya adalah siapa? Teman dekat. Teman dekat itu teman yang sering bareng dengan kita. Kita biasa menumpahkan dari apa yang kita hadapi dari permasalahan pada teman kita tadi. Itu namanya sahabat. Maka dalam Islam itu dibimbing siapa saja orang-orang yang pantas dijadikan teman dekat. Karena tadi pentingnya pengaruh teman kepada seseorang. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah yang semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhaliluh. Ini hadis yang sebagai pijakan seorang itu memilih dalam berteman, memilih dalam bersahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu di atas agama teman dekatnya. Seorang itu di atas agama teman dekatnya. Maka lihatlah oleh kalian siapa yang dijadikan teman dekat. Siapa yang dijadikan teman dekat. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW membimbingkan
supaya kita itu milih teman dekat. Kalau sekedar kenal itu siapa saja boleh, kenal dengan siapapun. Tapi yang dekat dan sebagai sahabat itu harus benar-benar memilih. Karena ternyata teman itu menjadi tolak ukur agama seseorang. Seperti apa agama seorang, maka dilihat dari teman dekatnya. Makanya agama Islam itu sangat-sangat memperhatikan, membimbing terkait dengan teman ini. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-27 sampai 29. Ayat ke-27 sampai 29. Ayat ini menyampaikan, menghabarkan terkait dengan penyesalan orang yang salah dalam mengambil teman. Ya. Jadi penting sekali para jamaah yang kami muliakan, kita itu selektif dalam berteman, memilah teman-teman dekat kita. Allah menyebutkan, wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan pada suatu hari di mana orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya. Itu lambang penyesalan, gigit jari, menyesali dari perbuatannya. Yaqulu, kemudian dia mengatakan, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya dulu ketika di dunia saya mengambil jalan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam atau Rasul yang diutus kepada mereka. Mengambil jalan bersama Rasul. Karena keselamatan itu ketika seorang itu mengikuti bimbingan Rasul yang diutus kepada mereka. Kalau kita umat Islam, maka Rasul yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula umat-umat terdahulu, itu masing-masingnya ada para rasulnya. Kemudian dia mengatakan, ya wailata laitani ta'lam attakhid fulanan khalila. Duhai kiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Duhai kiranya ketika saya di dunia itu tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat. Laqad adallani ani dzikri ba'da ijja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan aku setelah peringatan itu datang kepadaku. Gara-gara teman dekatnya yang tadinya dia ingin menjadi orang soleh, menjadi seorang yang solehah, karena punya teman dekat yang jelek, akhirnya apa? Akhirnya dia pun menolak mengikuti kebenaran. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan yang namanya syaitan itu kepada manusia dia itu mengkhianati. Jadi setan itu apa? Mengkhianati manusia. Maka di sini pelajaran besar supaya kita itu jangan salah memilih teman dekat dalam hidup kita. Karena akan kita bawa sampai di akhirat. Bahkan digambarkan dalam ayat ini penyesalannya itu di akhirat. Ketika di dunia itu salah ngambil teman, salah memilih sahabat, salah memilih orang dekat, akhirnya dia pun menyesal. Penyesalannya sudah enggak bermanfaat lagi. Jadi agama seorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Jadi dahulu disebutkan oleh para ulama, man akhfa alaina bid'atahu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang menyembunyikan kebid'ahannya, itu perkara yang dia ada-adakan dari amalan kebid'ahan, maka tidak akan
samar bagi kami teman dekatnya. Ya, jadi kalau kita pengen lihat jati diri seseorang itu, lihat siapa? Temannya siapa. Ya. Jadi semisal di sebuah tempat kita tidak kenal sama orang tadi. Kita tanya, kalau orang itu temannya siapa saja? Teman dekatnya. Oh, temannya ini. Berarti kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau seorang itu tidak jelas agamanya seperti apa, tapi kalau dia punya teman-teman dekat, ya, maka seperti itu. Karena yang namanya seorang itu akan berteman dengan yang sejenis. Dahulu dikatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Burung-burung itu akan hinggap dengan yang sejenis. Ya, kalau kita perhatikan burung, itu mereka akan berkumpul dengan yang sejenis. Burung gereja, apakah ada temannya di situ burung merpati? Ya kan nggak mungkin. Burung gereja temannya burung gereja. Burung emprit temannya burung emprit. Itu sesuatu yang kita saksikan. Jadi orang pun seperti itu. Yang namanya orang akan berkumpul dengan yang sejenis. Panjenengan semisal orang yang senang ibadah, kumpulnya siapa? Kumpulnya sama orang yang senang ibadah. Gak mungkin jenengan orang senang ibadah kumpulnya di tempat-tempat yang kemaksiatan. Ini penting sekali yang namanya apa? Teman. Disebutkan dalam hadis, perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dengan apa? Pandai besi. Masalu jalisis salihi wassu kahamilil miski wa nafikhil lakir. Permisalan teman yang baik dan teman yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Jadi kalau teman baik itu seperti penjual minyak wangi, kalau teman jelek itu seperti pandai besi. Ini perumpamaan dari Nabi Muhammad SAW. Fahamilul miski, adapun penjual minyak wangi, imma ayuhdiyaka wa imma an tatsba'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Kalau dia itu temanmu teman baik seperti penjual minyak wangi, bisa jadi engkau itu dikasih sama dia minyak wangi. Ini perumpamaannya. Artinya apa? Kena, bahasa kita kecipretan bau wanginya. Bisa jadi kita dikasih minyak wangi sama orang tadi, atau kita beli darinya, atau minimal kita mencium bau yang segar, bau wangi. Itu teman yang baik seperti itu, Pak. Bisa jadi kita itu jadi orang yang baik sama dia, sama orang yang baik tadi, atau minimalnya apa? Kita itu ikut ke bawah jadi orang yang baik. Tapi sebaliknya, yang namanya teman yang jelek itu seperti kana fihi lakir, seperti pandai besi. Pandai besi itu kalau bahasanya kita napa Pak? Empu niku nggih. Masih di sini masih ada tukang empuk? Di Kali Gondang apa ada empuk? Ya. Seperti tukang empuk. Ketika kita dekat sama dia, imma ayuhriqa siyabak. Bisa jadi engkau terbakar bajumu karena dekat dengan orang tadi. Wa imma antajida minhu rihan khabisatan. Atau bisa jadi minimalnya kamu itu mencium bau sangit, bau tidak sedap dari pandai besi tadi. Jadi bahaya, teman yang jelek tadi bisa membakar kita karena kita ikut dekat sama dia akhirnya terbakar, ikut kejelekannya, atau mencium bau yang tidak sedap. Ini perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek. Adapun disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, kriteria-kriteria seorang yang bisa dijadikan teman. Afil jumlati fayanbahi ayakuna fiman tu'saru suhbatuhu
khamsu khisalin. Maka disebutkan kesimpulannya setelah beliau membawakan kalam yang cukup panjang, sepantasnya bagi orang yang dijadikan teman itu memiliki 5 perangai. Minimalnya itu kalau kita pengen menjadikan seorang teman dekat, minimal punya 5 sifat ini. Ayakuna akilan. Yang pertama, dia adalah orang yang berakal. Orang yang berakal. Nanti akan dijelaskan seperti apa sih orang yang berakal itu. Jadi di sini para jamaah, kita itu menjadikan teman yang pertama apa? Orang yang berakal. Husna khuluqi. Yang kedua, memiliki akhlak yang baik. Akhlaknya baik. Akhlaknya mulia. Yang ketiga, ghairu fasikin. Bukan orang fasik. Bukan orang fasik. Orang fasik itu sih apa? Orang yang suka berbuat maksiat itu fasik. Nah gitu, Pak. Jadi orang fasik itu orang yang suka apa? Berbuat maksiat, senang kemaksiatan, dosa-dosa. Jangan berteman sama orang yang fasik. Dia suka mengerjakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wala mubtadi'in. Yang keempat, bukan pelaku kebid'ahan. Bukan orang yang suka mengerjakan amalan-amalan kebid'ahan. Amalan kebid'ahan itu adalah amalan yang tidak dicontohkan, tidak dituntunkan dalam syariat. Tidak ada tuntunannya dalam syariat. Tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu namanya bid'ah. Apa bahaya? Bahaya sekali. Yang namanya bid'ah itu akan merusak agama. Akan merusak sunnah sedikit demi sedikit. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wala harisin ala dunya. Wala harisin ala dunya. Bukan orang yang ambisi dunia. Bukan orang yang ambisi terhadap dunia. Jadi kami ulang tadi, siapa yang bisa dijadikan teman dekat? Kriteria teman yang dekat itu yang pertama adalah orang yang berakal. Yang kedua, orang yang baik akhlaknya. Yang ketiga, bukan orang yang fasik, orang yang suka maksiat. Bukan pelaku bid'ah, bukan pula orang yang ambisi terhadap dunia. Beliau rahimahullah menyebutkan amal aklu fahuwa ra'sul mal. Yang namanya akal itu adalah harta yang paling berharga. Akal itu harta yang berharga. Wala khairu fi suhbatil ahmaq. Tidak ada kebaikan berteman dengan orang yang, maaf saja, orang yang bodoh, orang yang dungu. Li'annahu yuridu ayanfa'aka fayadurruka. Karena bisa jadi dia itu ingin memberikan manfaat kepadamu malah membahayakanmu. Contoh. Ini contoh kasar, Pak ya, contoh kasar. Ada teman yang baik. Teman yang dekat sama kita, tapi dia kurang berakal. Ya. Pengennya memberi kebaikan sama kita, malah apa? Membuat bahaya. Contoh misalnya, kita dihinggapi nyamuk. Ya, ini contoh kasar, bukan kasar ini ya, maksudnya contoh yang umum sekali. Semisal dia dihinggapi nyamuk, ya. Teman yang baik ini atau temannya tadi itu yang dekat tadi, pengennya memberi manfaat sama kita, gitu ya. Ternyata dia bawa sandalnya nampol
kepala kita. Pengennya dia apa? Supaya buang nyamuk tadi, gaplok kita. Gimana? Ya, itu bukannya ngasih manfaat, malah tambah bahaya gitu. Nyamuknya pergi, tapi malah kepalanya yang digaplok sama dia. Ini contoh. Berarti apa? Dia itu teman yang enggak berakal. Ya. Beliau mengatakan wa na'ni bil aqli alladhi yafhamul umura ala ma hiya alaih. Yang namanya berakal itu yang kami maksudkan adalah memahami perkara sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Jadi dia memahami. Ya, jangan jadi teman atau cari teman yang dia itu apa? Enggak bisa memahami. Kayak gitu. Imma binafsihi wa imma ayakuna bahaisu idza afhama fahima. Nah, bisa dia paham dengan sendirinya atau apa? Dari sisi dipahamkan. Ya, ini namanya orang yang berakal. Jadi dia bisa memahami kita. Ya. Kita lagi sedih malah ditambah apa? Sedih. Kayak gitu. Kita lagi enggak punya uang malah apa? Minjem uang sama kita lagi gitu ya. Ini teman enggak berakal. Ya. Ini contoh-contoh. Jadi yang namanya teman baik itu adalah teman yang dia itu berakal. Maksudnya apa? Bisa memahami kita seperti itu. Bisa memahami kondisi kita. Bisa itu dia langsung paham atau apa? Atau kita ceritakan kepada dia, saya sedang seperti ini. Nah, itu teman yang baik, bisa memahami. Dahulu dikatakan al-labib yafham bil isyarah wal balid la takfihil hirarah. Orang cerdas itu dia bisa apa? Dia bisa memahami dengan isyarat. Dengan isyarat dia sudah paham. Semisal temannya ini datang dalam keadaan cemberut, ya jelas dia lagi ada masalah, lagi marah. Jangan malah kita apa? Bercandain dia. Lagi banyak masalah, dibercandain tambah apa? Tambah marah-marah. Kita sebagai teman yang baik, ini teman saya lagi cemberut, mungkin ada masalah. Biarkan saja. Nunggu dia ngomong, saya lagi pusing ini. Kenapa pusing? Ya. Saya lagi usaha tapi ternyata usahanya itu turun atau usahanya itu bangkrut misalnya. Atau saya lagi punya utang, saya lagi punya masalah. Ya. Bisa memahami, jangan kita punya temannya itu nggak bisa memahami kita, ya itu rugi kita. Buat apa punya teman seperti dia, nggak bisa memahami kondisi kita, ya. Atau kita pahamkan kepada dia. Nah, adapun orang yang belid, beliau mengatakan atau dikatakan orang yang belid, orang yang bodoh, yang dungu itu enggak cukup diterangkan berkali-kali. Diterangkan berkali-kali enggak cukup, ya. Itu namanya orang yang bodoh, orang yang dungu. Ya, maka yang seperti ini jangan dijadikan apa? Teman. Tadi yang pertama apa? Bapak? Kriteria teman yang baik itu apa? Teman yang berakal. Apa maksudnya berakal? Bisa memahami kondisi kita. Ya. Bisa memahami sebuah perkara dengan baik. Itu namanya yang berakal. Maka carilah teman yang seperti ini, bisa memahami. Ya. Temannya lagi ngomong, jangan ikut ngomong, dengarkan dulu. Lagi ngomong, lagi menjelaskan, lagi cerita sesuatu. Teman yang baik mendengarkan dengan seksama. Ya. Bahkan disebutkan sebuah riwayat, dilihat kesahihannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yuhafidu sya'airon nas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjaga perasaan apa? Perasaan orang lain. Bahkan dalam hadis disebutkan, ya, kalau kalian itu bertiga, 3 orang, idza kuntum salasah, kalau kalian bertiga, ya, disebutkan wala yatanajasnani dunal akhar. Janganlah 2 orang itu berbisik-bisik meninggalkan yang lainnya. Ini menjaga perasaan. Semisal kita cuma bertiga, Pak. Cuma bertiga. Itu jangan 2 orang ini berbisik-bisik. Ya. Sementara yang satu tidak diajak ngomong. Perasaan enggak panjenengan kalau ada bertiga saja ya, bukan banyak orang, hanya bertiga.
Yang dua ini bisik-bisik. Jenengan perasaan apa tidak? Perasaan kan? Ya. Ini ngomongin saya atau ngomong apa? Ya. Dalam syariat itu tidak boleh. Ya, nggak boleh berbisik-bisik ketika itu hanya 3 orang. Yang 2 berbisik-bisik meninggalkan yang 1. Ini menunjukkan bagaimana Islam itu sangat menjaga perasaan. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW beliau sangat menjaga perasaan. Ya. Bisa memahami. Nah, seperti itulah yang namanya apa? Teman yang berakal. Adapun yang kedua, kriteria yang kedua, wa amma husnul khuluqi. Adapun akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu perangai yang terpuji, akhlak mulia, bahkan tolak ukur imannya seseorang. Disebutkan dalam hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik, paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya baik. Akhlaknya baik itu bisa memang pembawaannya akhlaknya baik atau diusahakan. Ya, namanya kasbi, diusahakan, atau jibili, itu tabiat. Nah, maka dikatakan fala budda minhu, maka harus teman itu adalah teman yang akhlaknya baik. Id rubba akilin yaghlibuhu ghadabun aw syahwatun fayuti'u hawahu fala khaira fi suhbatihi. Beliau mengatakan, jadi kalau kriteria teman yang baik itu adalah akhlaknya baik. Ini harus cari teman dekat, harus punya akhlak yang baik. Kenapa? Karena banyak orang berakal, dia terkalahkan oleh sifat marah, oleh syahwatnya. Ya. Jadi memang kadang orang dia berakal, Masya Allah, bisa memahami. Tapi satu sisi dia itu adalah orang yang suka marah. Ini jangan dijadikan teman dekat. Ya. Atau dia itu suka ngikuti syahwat, hawa nafsunya, pengen apa ikuti terus. Jangan, ya. Dia mengikuti hawa nafsunya, maka tidak ada kebaikan berteman dengan orang seperti itu. Ya. Jadi nggak cukup hanya dia itu bisa memahami, berakal, tapi harus punya akhlak yang baik. Ya, akhlaknya baik. Akhlak baik itu tadi bisa akhlaknya baik, memang wataknya akhlaknya baik, itu memang ada. Ada yang akhlaknya baik itu karena diusahakan. Dia dulunya akhlaknya kurang baik. Ketika dia sudah biasa ngaji, biasa belajar ilmu agama, tahu bimbingan syariat, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka dia berusaha. Ya, oh seperti ini akhlak yang baik. Saya tinggalkan akhlak yang jelek. Ini kriteria teman yang baik. Dia berakhlak yang mulia. Demikian pula yang ketiga adalah apa? Bukan orang fasik. Bukan orang yang apa? Fasik. Tadi orang fasik itu apa? Orang yang suka berbuat kemaksiatan, itu namanya orang fasik. Jangan berteman dengan orang fasik. Kenapa? Wa ammal fasiku, adapun orang fasik, fa innahu la yakhafullaha ta'ala. Dia adalah orang yang enggak takut kepada Allah. Orang fasik itu apa? Dia enggak takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, enggak berani dia berbuat apa? Kemaksiatan. Ya. Maka dikatakan waman la yakhafullaha ta'ala la tu'manu ghailatuhu wala yusaqu bihi. Maka orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang suka berbuat kefasikan, kemaksiatan, kan dia orang enggak takut kepada Allah, ya. Maka orang yang tidak takut kepada Allah itu tidak merasa aman, ya. Tidak merasa aman dari apa? Tidak merasa aman
dari tipu dayanya. Ya, dari tipu dayanya. Wong sama Allah saja nggak takut, apalagi sama manusia. Dia saja berani membohongi Allah dalam benaknya dia, ya. Tapi nggak mungkin kalau itu dibohongi. Sebagaimana orang munafik, mereka yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka itu hendak menipu Allah, itu orang munafik. Tapi Allah membalas tipu daya mereka. Dan nggak mungkin Allah itu bisa ditipu. Demikian pula orang fasik. Orang fasik itu orang yang suka bermaksiat, dia nggak takut kepada Allah. Kalau orang nggak takut kepada Allah, nah nggak aman. Dari apa? Dari tipu dayanya dia. Kepada Allah saja dia nggak merasa takut, apalagi sama apa? Kita, sama manusia. Lebih lagi dia berani, ya, dan nggak merasa percaya kepadanya. Ya, maka ini juga jangan dijadikan teman dekat. Ini teman dekat Pak ya. Kalau kenal sih nggak masalah, sekedar kenal. Barangkali dengan kita mengenal dia, akhirnya dia bisa tertarik untuk menjadi orang yang berusaha baik seperti kita. Tapi kalau dia orang fasik, jangan sekali-kali jadikan teman dekat. Kalau orang kok punya teman dekat orang fasik, maaf saja, dia juga sama dengan orang tadi. Karena tidak bisa dibohongi. Ya, sekali lagi ini teman dekat Pak, ya bukan sekedar kenal. Kalau kenal sih ya sekedar kenal. Tapi kalau teman dekat, ya maka urusannya adalah apa? Agama seseorang, kepribadian seorang tadi. Maka disebutkan jangan pula yang keempat, jangan pula berteman dengan pelaku kebid'ahan. Nah, kenapa? Wa ammal mubtadi'u fayakhafu min suhbatihi bi sirayati bid'atihi. Janganlah berteman dengan orang yang memiliki kebid'ahan. Kenapa? Karena berteman dengan orang yang suka mengerjakan kebid'ahan, ya, fayakhafu, dikhawatirkan berteman dengannya. Kenapa? Karena bisa terbawa kebid'ahannya, ya. Kalau seorang berteman dengan orang yang suka mengerjakan kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak contoh dalam syariat, akan terbawa sama dia. Enggak enak. Ya. Masa teman dekat saya seperti ini saya enggak mau. Akhirnya dia ya sudahlah sesekali. Besoknya sekali lagi. Akhirnya apa? Ya berkali-kali dia mengorbankan prinsip agamanya. Gara-gara apa? Gara-gara teman dekatnya tadi. Pengennya dia supaya apa? Temannya tetap terjaga, pertemanannya tadi tetap terjaga. Tapi akhirnya dia yang terbawa dengan perbuatan penyelisihan syariat tersebut. Ya, maka jangan berteman, ya, dengan orang yang seperti itu. Jangan berteman dengan orang yang dia itu suka mengerjakan kebid'ahan. Kemudian yang kelima adalah kriteria seorang yang dijadikan teman yang baik adalah wala harisin ala dunya. Bukan seorang yang dia itu ambisi terhadap dunia. Bukan orang yang ambisi terhadap apa? Dunia. Kenapa? Kalau berteman dengan orang yang ambisi terhadap dunia, orang yang ambisi terhadap dunia itu dia lebih mengutamakan perkara dunianya. Dia mengesampingkan perkara akhiratnya. Yang dia sibukkan adalah hanya mengejar dunia dan dunia. Akhirnya apa? Akhirnya seorang itu terlalaikan dari perkara akhiratnya. Kalau kita punya teman dekat seperti ini, maka akan terbawa pola pikir kita ikut seperti orang tadi, suka apa? Terhadap dunia. Ya. Coba kalau kita perhatikan, kita punya teman yang dia itu apa? Suka membicarakan perkara dunia, ya. Usaha ini dan itu,
bisnis ini dan itu. Yang diceritakan hanya itu saja. Ya. Yang diceritakan hanya perkara-perkara dunia. Ya. Bagaimana nanti ya usahanya ini dan itu. Yang dia ceritakan hanya seputar perkara dunia. Ya. Entah itu perkara kendaraan, entah itu perkara usaha, perkara rumah dan seterusnya. Ya. Dari perkara-perkara yang isinya hanya dunia dan dunia. Maka janganlah seorang itu berteman dengan orang yang ambisi terhadap dunia. Ini disebutkan terkait dengan kriteria. Dari kriteria seorang yang bisa dijadikan sebagai teman dekat. Ya. Apa saja tadi para jemaah? Dia orang yang apa? Berakal. Maksudnya berakal apa? Bisa memahami keadaan dengan sebenarnya. Bisa memahami keadaan kita. Yang kedua adalah orang yang akhlaknya baik. Kemudian yang ketiga, bukan orang yang fasik, bukan orang yang suka berbuat kemaksiatan. Yang keempat, bukan orang yang melakukan kebid'ahan. Kemudian yang kelima, bukan orang yang ambisi terhadap dunia. Nah, oleh karenanya pertemanan itu bukan sekedar ketika di dunia. Pertemanan itu akan dibawa sampai ke akhirat. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan al-akhilau yauma idin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Para teman-teman dekat, khullah itu khalil, kekasih, maksudnya teman-teman dekat. Sebagiannya akan menjadi musuh, sebagian yang lain akan saling melaknat satu sama lainnya, menyalahkan satu sama lainnya. Ilal muttaqin, kecuali teman-teman yang bertakwa. Ya. Kalau teman-teman yang bertakwa, mereka itu akan saling mengingat kebaikan. Ya. Saling mengingat apa? Kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad SAW untuk sabar berteman dengan orang yang soleh. Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Kahfi, Allah menyebutkan di sana, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina fattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Allah menyebutkan dalam ayat ini ayat yang mendorong kita untuk sabar berteman dengan orang yang soleh. Ya. Allah menyebutkan wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu. Ini yang diperintahkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang nabi dan rasul, orang yang paling dekat kepada Allah, orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau saja disuruh sabar, menunjukkan apa? Berat orang itu berteman dengan orang yang soleh. Suruh bersabar. Wasbir nafsaka, bersabarkanlah dirimu untuk berteman dengan orang-orang yang mengingat Allah di waktu pagi dan di waktu petang, yang mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau palingkan wajahmu dari mereka, ya, karena lebih mengedepankan dari perkara dunia. Dan janganlah mentaati orang-orang yang telah kami tutup hatinya dan dia lebih mengikuti kehidupan dunia. Wattaba hawa, mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, maka orang seperti ini akan sia-sia urusannya. Ya. Banyak sekali kisah-kisah pertemanan yang di situ apa? Membawa teman dekatnya. Ya.
Seperti kisah yang sangat masyhur, sangat terkenal, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari tentang kisahnya pamannya Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Abu Thalib. Di mana Abu Thalib ini adalah pamannya Rasul SAW, bahkan sangat mencintai Rasulullah SAW, membela agamanya, bahkan mengakui kebenaran agama yang dibawa oleh keponakannya, dibela terdepan bahkan, ya, menolong. Namun bersamaan dengan itu Abu Thalib masih terus di atas kesyirikannya, bahkan sampai di akhir hayatnya ketika Nabi Muhammad SAW beliau mentalkin. Ini yang mentalkin, yang menuntun ketika sakaratul maut adalah Rasul SAW. Namun ternyata di sebelahnya pula ada teman-teman dekatnya, 2 teman dekatnya yang terus membisiki kepada siapa? Abu Thalib. Padahal Rasul SAW membisiki, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajulaka indallah, sebuah kalimat yang nanti aku akan bersaksi dengannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membela engkau dengan engkau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Artinya apa? Nanti akan dibela karena engkau sudah masuk Islam, engkau sudah apa? Bersyahadat, engkau telah bersaksi la ilaha illallah. Terus seperti itu. Namun sama teman dekatnya tadi dibisiki, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu an milati Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu itu membenci agama Abdul Muthalib, agama nenek moyang kita? Apa kamu benci? Ya. Kemudian Rasul pun kembali membisikkan lagi, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus seperti itu sampai akhirnya Abu Thalib mata ala milati Abdul Muthalib. Akhirnya Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan di atas agama nenek moyang, agama kesyirikan. Padahal orang yang sangat dekat dengan Rasul SAW, membela, bukan cuma dekat saja, membela dakwahnya Rasul. Tapi ternyata akibat pergaulan ataupun akibat teman dekatnya yang jelek, yang musyrik tadi, beliau meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan kesyirikan, di atas kesyirikan. Ya, ini berbahaya sekali. Oleh karenanya, jadilah kita orang-orang yang memilih dalam berteman dekat. Ya. Kalau kita pengen jadi orang yang baik, maka pilih berteman dekat dengan orang yang baik, yang soleh. Jangan kita pengen jadi orang yang soleh, teman dekatnya orang yang jelek tadi, dengan kriteria-kriteria yang ada. Entah itu dia orang yang akhlaknya jelek, ataupun orang yang suka bermaksiat, ataupun orang yang suka ambisi ke dunia. Ya, kita pengen thalabul ilmi, pengen belajar ilmu agama, diajak sama teman yang semangat dunia tadi. Ayo kita ada acara ngobrol bisnis, ya, menjanjikan ini. Gimana? Mau ikut apa enggak? Makan-makan di rumah makan apa? Ya, kita meeting bahas itu. Sisi lain dia harus apa? Harus sholat, harusnya sholat jamaah, harus thalabul ilmi, menuntut ilmu. Tapi karena temannya tadi mengajaknya jelek, ya sudah, dia sibuk. Ya, bagaimana mikirkan untuk ngurusi dunianya. Padahal dia sudah cukup. Ya, tapi pengen ditambah. Bagaimana caranya untuk lebih lagi? Nah, demikian pula kalau dia temannya orang yang fasik, orang yang suka bermaksiat, akhirnya diajak untuk berbuat kemaksiatan. Terus seperti itu. Oleh karenanya, ya, pilihlah teman-teman yang soleh tadi. Karena yang namanya teman yang soleh akan membawa kita jadi orang yang soleh. Dahulu dikatakan yang namanya manjalas janas. Barang siapa yang biasa bermajelis, biasa duduk dengan seseorang, dia itu akan menjadi sejenis dia. Ya.
Barang siapa yang biasa duduk dengan seseorang, dia akan apa? Akan seperti orang tersebut. Sebagaimana barang siapa yang biasa mengerjakan amal-amalan tertentu akan dikenal dengannya. Ya. Man dawama 'ala syai' urifa bihi. Barang siapa yang terus-menerus mengerjakan sebuah perbuatan tertentu akan dikenal dengannya. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis, disebutkan bahwasanya innama yutawafal mar'u 'ala ma asya 'alaih. Hanya saja seorang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya dia. Kebiasaannya dia itu apa, dia akan wafat seperti itu. Ya, tentunya semua itu taufik minallah. Dia biasa orang yang berpuasa. Dia biasa menjadi orang yang tilawatul Quran, baca Al-Quran. Biasa berzikir kepada Allah. Maka seperti itu kemungkinan besarnya dia akan diwafatkan. Nah, demikian pula para jemaah yang kami muliakan. Seorang itu akan dikumpulkan dengan teman dekatnya di akhirat. Disebutkan dalam hadis, Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seorang itu akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Sahabat Anas ketika mendengar hadis ini, beliau sangat senang karena beliau menyebutkan betapa senangnya ketika aku mendengarkan hadis ini, karena tidaklah aku kecuali aku mencintai Rasul dan para sahabatnya. Artinya apa? Dengan harapan besar aku bisa dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah orang-orang yang soleh. Cintailah Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintailah para sahabat khulafaur rasyidin, para sahabat yang mulia, para tabi'in, para ulama, para imam-imam besar di masanya, orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau dia itu yang dicintai adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, khawatir dikumpulkan bersama dengan orang kafir tersebut dan orang fasik tersebut. Ya, ini pentingnya kita memilih yang namanya teman. Bahkan tadi teman itu merupakan tolak ukur dari agama seseorang. Ini beberapa faedah terkait dengan bahasan kriteria seorang yang pantas untuk dijadikan teman dekat. Ya, disebutkan di sini ada 5 sifat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang kami bacakan bermanfaat. Dan apabila ada salah kurang yang kami mohon maaf. Naktafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.